Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, saya akan mentafsirkan surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas syamsu kuwirat. Jadi maksud dari ayat ini adalah setelah ini dan setelahnya adalah apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang menegangkan hari ini, yaitu pada hari kiamat, maka manusia akan terbedakan, masing-masing mengetahui amal yang dilakukan dan tidak di dunia. Selama di dunia baik atau buruk. Wa izan nujumu qadarat, yakni digabung dengan dilipat serta diredupkannya cahayanya. Demikian juga bulan. Wa izal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan ke bumi. Wa izal isyaru utdilat, dan apabila unta-unta yang hamil ditinggalkan, yang merupakan harta paling berharga milik orang Arab ketika itu. Demikian pula harta lain yang paling mereka sukai atau yang mereka tinggalkan ketika terjadi kiamat. Wa izal biharu sujjirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, yakni dikumpulkan, mereka dibangkitkan untuk melakukan kisos satu sama lain. Kemudian mereka menjadi tanah. Hal itu diperlihatkan kepada manusia keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 6. Wa izan nufusu zuwijat, menurut Syekh Saidi, ada yang disatukan orang yang sama amalnya, sehingga disatukan orang yang baik dengan yang baik dan yang buruk dengan yang buruk. Ayat 7. Wa izal mau'udatu su'ilat, menurut Syekh As-Sa'di, ada salah satu jadi yang disatukan oleh orang sama amalnya baik dan buruk. Jadi di hari akhir itu nanti ada orang yang baik dengan baik, buruk dengan buruk. Oke, ayat 8. Bi'ayyi zambin qutilat, karena merasa malu mempunyai anak perempuan atau mereka takut miskin. Jadi zaman Nabi itu anak perempuan tuh ini ya, karena merasa malu punya anak perempuan. Jadi kalau punya anak perempuan itu kayak sial gitu, makanya dibunuh. Ayat 9. Wa izas suhufu nusyirat, sudah menjadi maklum bahwa bayi-bayi di sana tidak mempunyai dosa karena masih bayi. Ayat 10. Wa izas sama'u kusyirat, dan dibagikan kepada para pelakunya yang membunuh bayi tersebut ya. Maka di antara mereka ada yang mengambil tangan kiri, tangan kanannya, dan ada pula yang mengambil dengan tangan kirinya atau dengan belakang punggungnya. Ayat 11. Wa izal jahimu su'irat, yakni disingkirkan atau ditarik dari tempatnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika hari ketika langit terbelah, mengeluarkan kabut putih dan turunkanlah malaikat bergelombang-gelombang. Terjemah Al-Furqan. Ayat 25. Ayat 12. Wa iza jannatu uzlifat, dan kepada orang-orang yang memasukinya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ayat 13. Alimat nafsum ma'ahdorat, maka tiap-tiap jiwa mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Ayat 14. Fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Syekh As-Sa'di menerangkan, yakni bintang-bintang yang terlambat jalan dengan bintang-bintang lainnya yang biasa menuju ke arah timur,
yaitu bintang-bintang atau planet, yaitu 7 planet. Yang bintang-bintang itu adalah matahari, bulan, Venus. Ini mustari ini kayak bahasa lain ya guys. Malaysia mungkin, nggak tahu lah. Jupiter, Mars, Saturnus, dan Merkurius. Ayat 15. Al-Jawaril Kunnas, yakni ketika fajar atau subuh telah menyingkat sedikit demi sedikit sehingga menjadi sempurna. Kemudian terbitlah matahari. Ayat 16. Walaili iza as'as. Allah SWT menyifati malaikat Jibril dengan karim yang mulia karena mulianya akhlaknya dan banyak kebaikannya, karena ia adalah malaikat yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 17. Ayat 17. Fasubhi zatanafas. Untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala Azza wa Jalla, di antara kekuatan adalah dia, malaikat Jibril, mampu membalikan negeri kaum Lut dan membinasakannya mereka. Ayat 18. Ayat berapa tuh? Ayat 18. Innahu laqaulu rasulin karim. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meski memiliki kedudukan yang tinggi di atas malaikat yang lain. Ayat 19. Ziku watin indazil arsy makin. Dia, malaikat Jibril, adalah malaikat yang amanah, yang mampu menjalankan perintah Allah tanpa menambah dan tanpa menguranginya. Ayat 20. Muta'in sammamin. Setelah Allah SWT menyebut kemuliaan malaikat dan yang membawa Al-Quran, mereka menyebutnya keutamaan manusia yang membawa Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW. 21. Sebentar. 20 tuh 21. Muta'in sammamin. Tidak seperti yang dikatakan oleh para musuh yang mendustakan kerasulannya, yang mengada-ngada kedustaan terhadap untuk memadamkan apa yang beliau bawa. Ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril di ufuk yang terangnya. Ayat 23. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Bisa maksudnya bahwa beliau bukanlah orang yang tertuduh menambah, mengurangi, atau menyembunyikan sebagai wahyu Allah. Bahkan beliau adalah manusia yang paling amanah. Ayat 24. Wa ma huwa ala biqaul syait wa ma huwa ala bighaibi bidoniyan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan kitabnya dan memuliakan dan menyebutnya dua makhluk yang mulia, membawa kemudian disampaikan kepada manusia yang setelah Allah Subhanahu wa taala memuji kedua utusan dan serta membersihkan Al-Quran dari segala cacat dan kekurangan yang dapat menodai kebenarannya. Ayat 25. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Maksudnya, setelah diterangkan bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah dan diisinya juga pelajaran yang petunjuk untuk yang memimpin manusia ke jalan yang lurus dan dengan diperkuatkannya bukti-buktinya. Ayat 26. Fa'aina tazhabun. Dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan. Maksudnya adalah jalan yang baik dan jalan yang buruk. 27. In huwal illa zikrul lil alamin. Setelah jelas mana yang benar dan mana yang salah, petunjuk daripada kesesatan. Ayat 28. Liman sya'a minkum ay yastaqim. Yaitu bagi siapa yang diantara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
ayat 29. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendakinya atau menempuh jalan itu kecuali dengan dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Oke guys, terima kasih telah menonton video tafsir kita hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.